各位亲爱的观众朋友，欢迎大家收看由泗水华裔联谊会青年团所启发的与泗水千岛日报共同打造的播客节目。在这里呢，我们将打破常规，我们一起聆听青年朋友独特的观点。您是认同还是执意呢？让我们探索今日之旅。Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast perdana Harian Cendal Ripau yang diprakarsai oleh muda-mudi Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya PMTS, tentunya bekerja sama dengan Harian Cendal Ripau. Pada episode perdana ini kita akan membahas satu festival yang baru saja berlalu, yaitu Qingbing atau Qingmingjie. Benarkah Qingbing ini adalah tradisi untuk menghormati leluhur atau sebetulnya hanya sebuah formalitas belaka? Saya Ivan Arista dari Muda-Mudi Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya. Mari kita perkenalkan narasumber kita pada episode kali ini. Ada Wakil Koordinator Muda-Mudi Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya, Leong Paskariana, Liang Zhenni. Halo semuanya. Hadir juga di studio bersama dengan kita pengurus dari Muda-Mudi Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya, Bobby Hartarto. Bang Rungkwang. Halo, salam kenal. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membahas Festival Qingbing, tradisi atau formalitas. Kita mulai dari Bobby terlebih dahulu nih. Gimana? Penghormatan atau formalitas? Menurut saya sih cuman formalitas ya. Karena kita tiap tahun itu datang ke makam leluhur tanpa kita tahu apa artinya Qingbing itu. Kita cuman ikutin kayak kebiasaan, ritualitas tiap tahun kita harus sembahyang ke leluhur. Sama kayak kita ngikutin FOMO Valentine. Kita nggak tahu arti Valentine itu apa. Kita cuman taunya, oh Valentine hari kasih sayang. Tapi kita nggak tahu dalam hati kita ini apa sih arti sebenarnya. Menurut saya nggak ada manis-manisnya sih. Wah, mungkin kalau dari Leong nih, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu makna dan juga tradisi atau ritual dalam memperingati Festival Qingbing ini seperti apa, Leong? Jadi gini ya, Ko Ivan sama Bobby, mungkin tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi Qingbing ini buat bagi teman-teman yang belum tahu, Qingbing ini adalah satu ritual memang dilakukan oleh keluarga setiap tahun. Itu tujuannya sangat mulia sekali. Jadi istilahnya itu kita juga bukan hanya datang ke makam, tapi kita juga ingat sebenarnya kita sebagai manusia ini asal kita dari mana. Karena anak-anak muda zaman sekarang ini, kita itu mikir bahwa ya kita ada ya karena kita ada aja. Apa yang kita punya sekarang karena diri kita sendiri. Padahal ada satu pepatah yang sangat bijaksana sekali, itu ngomongnya insesian. Minum air harus ingat sumbernya. Nah, dengan Qingbing ini, dengan Qingmingjie ini, kita pada saat di makam itu, kita diingatkan kembali tentang jasa-jasa leluhur kita dan juga apa saja yang sudah orang tua lakukan untuk kita semasa hidup. Jadi Ko Ivan, biasanya kalau Qingbing itu kita akan sama-sama kumpul di makam satu keluarga besar, kemudian makamnya itu akan dibersihkan. Kan biasanya kotor ya. Nah, itu akan dibersihkan, rumput-rumput liarnya tuh dicabutin. Nah, kemudian setelah bersih, nisan-nisan yang rusak juga diperbaiki. Setelah bersih dan baik, itu biasanya akan ditaburi bunga. Nah, setelah ditaburi bunga, itu akan ditancapkan dupa sebagai bentuk penghormatan. Dan kemudian yang muda-muda itu akan sanjikong seperti ini 3 kali. Dan mengucapkan doa-doa untuk leluhur yang sudah tidak bersama kita lagi. Jadi anak-anak itu diajari cara menghormati orang yang lebih tua. Karena seperti yang kita tahu, anak zaman sekarang ini memang pinter-pinter. Ya, kita harus mengakui, anak zaman sekarang itu jauh lebih pinter daripada kita. Tapi rasa respeknya terhadap orang yang lebih tua, sopan santunnya itu sangat kurang sekali. Nah, dengan festival ini itu anak-anak itu diajari bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua. Jadi mengingat, oh saya bisa ada di sini itu bukan karena saya hebat, tapi karena leluhur saya sudah bekerja keras dan merawat saya, merawat keluarga ini hingga ada hari ini. Nah, juga dalam Qingmingjie itu banyak keluarga itu kan sekarang terpisah-pisah, jarang kumpul, bahkan satu rumah pun tuh bisa jarang ngobrol. Nah, dengan festival ini, itu satu keluarga besar selain bisa menunjukkan rasa hormat, juga bisa makin erat hubungannya.
biasanya kan habis dari makam juga bisa makan bersama. Jadi artinya tuh dalam dan baik sekali gitu. Menarik sekali nih. Ya. Jadi Liong memaknai festival Qingming ini sebagai festival penuh makna yang intinya adalah menghormati leluhur kita yang sudah meninggalkan kita. Seperti itu. Iya, betul sekali. Oke teman-teman, jadi kita pisahkan terlebih dahulu ya. Nilai bakti menghormati leluhur itu sangat penting. Tetapi di era modern yang serba digital ini, apakah bentuknya itu harus tetap sama? Bagaimana, Liong? Kalau saya rasa tetap harus sama. Karena seperti prinsip tadi, in sui si yan. Ini mengajarkan kita untuk mengingat kembali asal kita dari mana. Minum air, ingat sumbernya. Jangan pernah melupakan leluhur kita, budi baik leluhur kita. Jadi kalau seumpama itu dikurangi, contoh penghormatannya dikurangi, esensinya itu sangat berkurang sekali. Untuk anak-anak muda ini bisa belajar hormat dan sopan santun. Jadi saya rasa harus tetap sama. Oke, tetapi kalau misalkan leluhur kita dikremasi nih, jadi tidak ada makam secara fisik, apa yang perlu kita lakukan? Jadi kalau dari contoh papa mertua saya sendiri, memang beliau tidak dimakamkan, jadi dilarung di laut. Itu kita setiap tahun seluruh keluarga kita berkumpul di laut menebarkan bunga dan mengingat beliau dulu. Kayak anak saya itu bisa ingat, oh dulu Akung sering ajak kita gini. Akung kalau ngomong kalau saya marah, saya tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar. Akung selalu mengajari kalau kita ada barang apa harus saling berbagi dengan adil dengan saudara. Jadi kita menggunakan momen itu untuk mengenang dan mengakrabkan keluarga. Gitu sih Ko Ivan. Oke, jadi apapun bentuknya, baik itu makam secara fisik, atau mungkin ketika leluhur kita itu dilarung, kita tetap harus memperingati festival itu. Harus. Begitu. Kalau Bobby gimana nih? Kalau menurut saya sudah mulai hilang ya kultur itu ya. Karena anak muda zaman sekarang ini sudah teknologi itu sudah maju gitu loh. Jadi kita udah nggak mungkin lah mengenang seperti itu. Dan lagi jarak antara dari rumah ke makam itu juga sudah jauh. Yang kedua, tempat makam itu sudah mulai habis karena kita populasinya semakin banyak ya kan. Yang ketiga, ngumpulin keluarga itu sangat susah. Mungkin satu ada di luar negeri, satu ada di luar kota. Jadi ngumpulin keluarga itu udah susah. Menurut saya kultur tersebut susah lah, mulai pudar menurut saya. Menarik nih. Jadi Bobby ini memandangnya dengan sangat realistis ya. Iya. Pendapat masa kini yang sesuai dengan zaman, ada jarak, waktu, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada tanpa mengurangi makna. Betul. Bobby, jadi kalau misalkan kita berpikir realistis nih, kita tidak merayakan tradisi itu sama seperti sebelumnya. Nah, bagaimana kita bisa melestarikan nilai-nilai dari budaya Tionghoa itu sendiri? Apakah nilai-nilai itu pelan-pelan akan memudar, bahkan bisa hilang nantinya? Ya, betul. Mungkin bisa hilang ya. Tapi kita dengan cara mengajarkan anak kita nilai-nilai leluhur, seperti kita ambil buruknya untuk pembelajaran anak-anak kita. Tapi kita juga harus ngambil sisi baiknya untuk masa depan anak-anak kita. Menurut saya dari ajaran-ajaran tersebut, kita jadi tahu bagaimana mengambil langkah untuk menuju ke masa depan. Menurut saya seperti itu. Oke, kalau Liong gimana nih? Kalau coba ya, kita ingat-ingat ya, zaman sekarang dengan zaman 50 tahun yang lalu. Sekarang dunia ini jadi homogen. Kita mau ke Tiongkok, kita mau ke Amerika, kita mau ke Jakarta, bangunan tuh sama semuanya. Kalau zaman dulu itu setiap negara, setiap tempat itu punya ciri khasnya masing-masing, punya gedungnya masing-masing, punya cara berpakaian masing-masing. Bahkan seperti kita, contoh 50 tahun yang lalu masih banyak perempuan pakai kebaya. Jadi tahu, oh ini dari Indonesia. Kalau mungkin 50 tahun lalu di Tiongkok banyak pakai jibao. Sekarang semua orang itu bajunya sama. Nah, kalau kita selalu menghilangkan tradisi, bahkan Qingming juga mau dihilangkan, itu nanti identitas kita sebagai orang Tionghoa itu dapat dari mana? Nah, nanti kalau kita semua satu dunia, entah itu orang Barat, orang dari Afrika, orang dari Indonesia, semuanya tuh homogen, sama semua. Nah, ini kan jadi kehilangan
identitas dan tradisi kita yang berharga sekali. Kayak saya rasa sih tetap harus dilestarikan ya, jangan sampai itu hilang. Jadi bentuknya harus sama. Oke, gimana nih, Bob? Kalau di generasi kita mungkin masih ada akong ama Hmm. atau papa mama yang masih mengajarkan atau mungkin menunjukkan kepada kita tradisi-tradisi itu. Kalau misalkan kita tidak melanjutkannya, bagaimana nanti mungkin anak Bobby atau cucu Bobby bisa mengetahui tradisi dan nilai-nilai ini? Kemajuan teknologi itu semakin lama semakin tinggi. Jadi kita bisa melihat salah satu video mungkin dokumenter tentang nilai-nilai leluhur lah. Kita jadi tahu. Jadi dari video itu kita bisa ngelihat, kita bisa ngajarkan juga ke anak cucu kita. Karena suatu nilai itu tidak mungkin hilang karena zaman, karena waktu. Menurut saya itu sih. Oke, teman-teman semuanya, kalau tadi mendengar pendapat Bobby, sangat realistis sekali ya. Kita melihat realitas sekarang, dunia ini sangat cepat. Sesuatu yang pasti itu adalah perubahan yang terus-menerus terjadi di kehidupan kita. Seperti itu ya. Nah, kalau di era modern ini, sebetulnya merayakan ini adalah sebuah keharusan, kewajiban, atau sebuah pilihan kalau menurut Bobby. Kalau menurut saya sih sebuah pilihan ya. Karena tradisi ini nggak monoton seperti yang zaman-zaman dulu. Kita harus sembahyang, kita harus ngasih beberapa sesajen, kita harus sempai dupa, pakai dupa. Itu menurut saya nggak harus ya. Karena anak muda sekarang carinya yang simple. Kita adalah kaum rebahan menurut saya. Apapun dilakukan di rumah, baik itu mau pesan makanan, mau pesan barang, kita tinggal klik, kita tinggal tunggu aja. Menurut saya, kita cari hal yang simpel aja sih menurut saya. Mungkin Celiong punya pendapat lain? Saya sih sangat lain ya. Jadi meskipun kita sekarang sudah ada teknologi, tapi apakah itu kembali lagi ke prinsip saya, intuition. Ya, jadi kalau kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang punya akal yang paling tinggi. Kita melakukan sesuatu tuh ada tujuannya. Nah, Qingbing ini juga ada tujuannya. Setiap hal yang kita lakukan, kita kasih hiu, kita memberikan makanan kesukaan dari leluhur kita, itu semua punya arti. Nah, setiap arti itu adalah nilai-nilai yang harus diajarkan kepada generasi muda. Jadi kalau itu dihilangkan, itu seperti menghilangkan pendidikan yang baik untuk anak kita. Jadi seperti saya tuh ngajari anak saya, kalau orang tua sudah tidak ada, lupakan. Padahal sebenarnya anak itu bisa ada kan karena jasa dari bukan hanya orang tua langsung, tapi juga kakek nenek, buyut, dan lain-lain. Jadi kalau kita melihat dari sisi fungsinya dan nilai yang diajarkan, itu kalau sampai ini hilang, itu sangat sayang sekali sih. Tradisi ini menurut saya harus tetap dijalankan. Oke, kalau gitu saya mau jawaban yang jujur nih, tanpa berpikir banyak soal idealisme. Mhm. Nah, mana yang lebih penting pada saat orang tua atau leluhur kita masih ada di dunia ini, kita menghormati mereka melalui tindakan sehari-hari, melalui rasa cinta kita sehari-hari kepada mereka, atau setelah mereka berpulang, kita menghormati mereka dengan ritual-ritual atau tradisi-tradisi di Festival Qingbing ini. Gimana? Menurut saya sih selagi orang tua masih ada ya, kita hormatilah orang tua. Karena dari mereka juga kita ini lahir, kita ini tahu arti-arti leluhur, arti-arti nilai dari leluhur. Kita diajarkan tradisi tersebut. Cuman bagi kita yang kaum rebahan, kaum yang apa ya namanya ya, kaum mageran lah anggapannya. Kita ini nggak bisa kayak yang lalu-lalu gitu. Kayak orang-orang tua kita, harus pergi ke makam dan lain-lain. Kita cari yang simpel-simpel aja. Karena sekarang ada digital memory dari teknologi juga kan. Kita bisa pakai AI, kita bisa pakai apapun itu. Ya menurut saya yang simpel-simpel, yang ringkes lah bagi saya. Terima kasih teman-teman masih menyaksikan podcast perdana Muda-Mudi BMTS bekerja sama dengan Harian Cintau Hipau. Semakin menarik, kita sebagai anak muda, kita harus jujur nih, Liong dan Bobby. Kalau menurut pendapat Liong dan Bobby, dalam 20 atau 30 tahun ke depan, ketika kita ini sudah menjadi senior,
ketika kita mungkin sudah menjadi akong ama di masa itu, kira-kira apakah tradisi ini masih akan terus ada, akan masih terus dijalankan oleh anak cucu kita? Gimana? Mungkin Bobby terlebih dahulu. Menurut saya sih mulai luntur. Karena zaman sekarang aja itu udah mulai nggak ada lah, udah mulai orang jarang tingbing. Tapi ya tetap yang ada, yang keluarga yang masih melestarikan memang ada. Cuman kalau 10 tahun, 20 tahun ke depan, mungkin kultur itu lama-lama akan punah, akan pudar. Karena teknologi semakin maju. Kita nggak perlu ke makam, kita cuman bisa ngelihat pakai AI, seperti yang saya bilang tadi. Ada video memorial, bahkan kita foto aja bisa kayak nyata gitu ya kan. Menurut saya kultur tersebut lama-lama akan hilang. Oke, tetap Mhm. realistis sekali ya. Realistis sekali. Dan juga kalau kita melihat ini ada digital memory dan lain Iya. sebagainya, kalau Bobby menganggap pelan-pelan itu akan hilang. Betul. Kalau Leong? Kalau saya sih tetap akan ada, cuman memang meskipun tidak sesuai dengan pendapat hati saya, ya mungkin akan lebih disimpelkan. Mungkin pegang hiu atau mungkin memberikan piring-piring, makanan kesukaan. Mungkin dulu tuh sempat, saya tahu 12 piring. Sekarang banyak yang cuman 6 piring. Jadi saya rasa sih makin lama akan makin simpel, karena memang ya harus diakui manusia sekarang ini nyari segala sesuatu yang mudah, tapi akan terus ada karena kita juga harus mengingat apa artinya festival ini. Kalau orang ngerti kenapa ini dilakukan, maka ini tidak akan dihilangkan. Nah, kalau sudah maknanya itu tidak dipahami lagi, baru ini akan punah. Kalau menurut saya gitu sih, Kak Ivan. Oke, kita melihat realita zaman ini ya, di dunia yang serba modern, kecepatan itu nomor satu. Kita semua perlu segala sesuatunya itu instan, cepat. Bahkan sekarang kita memasuki era 5G plus. Nah, sekarang kalau kita hidup di era modern ini, sebetulnya tradisi ini adalah sebuah pilihan atau ini masih wajib untuk dijalankan. Gimana, Bobby? Menurut saya sih wajib itu pilihan ya. Karena kita ini mau ngumpulin keluarga dan, eee, ritual cengbeng yang lama itu kan memakan banyak biaya. Dan lagi kita ini pada masa efisiensi, karena harga BBM juga naik. Selain itu, ada keluarga kita yang di luar negeri atau di luar kota yang tidak bisa datang ke sini secara rutin gitu ya kan. Karena bagi mereka, oh orang tua sudah meninggal, itu tinggal kenangan lah, cuman nilainya aja lah. Menurut saya seperti itu sih. Oke, kalau Leong nih pendapatnya kelihatannya agak berbeda nih. Agak berbeda atau berbeda sekali? Saya sangat berbeda sekali, karena prinsip saya itu adalah insession. Minum air, ingat sumbernya. Nah, saya percaya sebagai seorang manusia, kita tuh melakukan sesuatu tuh ada maksudnya. Contoh, saya makan untuk hidup. Kalau saya hidup untuk makan, itu kan jadi ngawur. Makanya badannya jadi nggak sehat. Nah, kita juga, kalau umpama kita atas nama efisiensi, kita menghilangkan nilai-nilai luhur ini. Anak diajari hormat ke orang tua. Anak diajari tentang proses. Oh, kamu bisa ada hari ini. Contoh, mungkin yang orang tuanya punya bisnis yang cukup lama. Dari engkong, dari nenek kakek, dari orang tuanya itu bisnis ini asalnya dari mana? Perjuangannya orang tua ini. Kok kamu bisa sekarang enak seperti ini? Itu gimana prosesnya? Nah, seperti yang Bobi omongkan tadi, sayangnya itu setiap anak sekarang tuh maunya instan. Makanya sekarang kan dikenal banyak orang minta kaya instan. Padahal kan tidak ada namanya kaya itu instan. Semua tuh butuh proses. Nah, menurut saya Cingbing ini juga mengajari anak itu untuk tahu prosesnya dia. Dari mulai dia kecil, orang tuanya gimana berjuang, kakek neneknya gimana berjuang, itu prosesnya gimana. Jadi itu mengajarkan juga selain hormat, proses itu. Nah, kalau pelajaran ini, ritual ini dihilangkan, gimana cara generasi muda ini belajar. Nah, itu yang saya sayangkan sih kalau sampai ini hilang, Ko Ivan. Oke, sekarang kita mau satu jawaban yang jujur tanpa berpikir banyak tentang idealisme. Nah, menurut Bobby, mana yang lebih penting? Apakah kita harus menghormati leluhur kita melalui festival Cingbing ini dan juga festival-festival lainnya? Atau lebih penting pada saat orang tua kita masih ada di dunia, kita berbakti
melalui kegiatan kita, melalui kehidupan kita sehari-hari. Gimana, Bobi? Menurut saya sih lebih bagus kita menghormati nilai saja ya. Kita lebih cenderung berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Kalau saya lihat ya, orang-orang Cingbing itu hanya formalitas seperti yang saya bilang pertama kali. Dia cuman ikutin formalitas, pura-pura saja datang, pura-pura, oh bakar dupa, pura-pura nangis, pura-pura sujud di depan makam, itu aja sih kalau menurut saya. Mungkin tidak semua ya, Tidak tidak semua, semua tetapi ada yang seperti ada itu. yang seperti itu. Oke, kalau Leong gimana nih? Kalau saya sih memang hati manusia, siapa yang tahu? Ya, itu saya mengakui itu. Tapi apakah contoh? Ya, umpama saya lagi marah nih. Saya diajari kayak kalau saya sedang marah tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar. Nah, apakah itu berarti kalau saya marah, saya nggak pernah diajari itu, saya boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar. Jadi seumpama nih, menyambung pernyataannya Bobby ya. Kalau kita merasa kayak melakukan suatu ritual itu pura-pura. Nah, begitu juga dengan kita di sekolah itu kita diajari saat kita marah tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar. Padahal dalam hati, jujur ya, kalau marah itu wah semuanya mau dibanting. Tapi karena kita diberikan pendidikan itu, diberikan nilai itu, kita jadi tidak melakukan hal-hal yang kasar. Nah, sama juga seperti dengan festival ini. Memang hati manusia kita nggak akan pernah tahu. Tapi kita dengan melakukan festival ini, kita diajari untuk menghormati orang yang lebih tua. Untuk tidak melupakan jasa. Orang tidak boleh lupa akan kulitnya. Selalu mengingat. Nah, pelajaran ini, meskipun memang kata hati siapa yang tahu, tapi pelajaran ini kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu maknanya dalam dan saya rasa akan mendidik generasi muda untuk lebih baik. Oke, sebetulnya meskipun pendapatnya cukup berbeda, tapi ada satu kesamaan tentang bagaimana kita harus menganut nilai-nilai positif yang kita dapat dari leluhur kita, Ya. seperti itu. Tapi mungkin lebih lanjut nih, Bobi. Kalau misalkan kita sama sekali tidak merayakan festival Cingbing itu, apakah itu oke? Menurut saya sih relatif ya. Mau merayakan atau mau tidak merayakan itu relatif. Kalau menurut saya sebagai anak muda itu relatif untuk mau merayakan, mau ikut-ikutan atau mau apapun saya tetap memilih menghormati orang yang lebih tua yang masih hidup. Menurut saya seperti itu. Oke, jadi meskipun tidak ikut Cingbing sama sekali, Ya. itu bukan masalah besar ya? Bukan untuk Bobi masalah ya? sih. Bukan masalah besar. Kalau Leong? Saya masalah besar. Ya karena itu, kita harus tahu maknanya. Kalau kita sudah tahu maknanya, contoh, saya bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Setelah menggosok gigi, kita makan pagi. Setelah itu kita pergi kerja. Nah, itu semuanya rutinitas atau ada artinya? Sebenarnya ada artinya. Jadi segala sesuatu mungkin terlihat itu membosankan, mungkin terlihat itu kuno. Tapi kalau kita ngerti kenapa kok kita melakukan itu, kenapa kita jikong di depan makam, kenapa kok kita memberikan makanan kesukaan leluhur kita, kita akan gantung, kita akan terharu. Oh iya, dulu kita ini waktu kecil, Akong Ama, itu anak saya pernah bilang, Akong waktu dulu masih kecil sering mengajak mereka main. Sekarang nggak sempat balas budi, Akong sudah nggak ada. Jadi yang bisa mereka lakukan adalah memberikan makanan kesukaan Akongnya setiap tahun dan mengenang, oh dulu gimana main di tempat di mall, gimana mereka sangat suka sekali dapat tiket-tiket yang banyak itu, gimana Akongnya kalau mereka bertengkar tuh bisa mendamaikan. Nah, dengan ritual ini itu nilai cinta kasih anak terhadap leluhur itu diingatkan setiap tahun. Dan asalnya juga sering melihat dari keluarga yang bertengkar saat melihat makam orang tuanya. Ingat ya, dulu mama itu pernah ngomong, kita syong tijene, jangan bertengkar. Setiap keluarga itu bertengkar, rezeki itu turun. Begitu sampai ke makam, ingat wajah mamanya. Jadi saya pernah dapat dari teman saya yang bertengkar lama dengan saudara-saudaranya. Begitu sampai ke makam mamanya itu nangis semua. Karena apa? Diingatkan setiap kamu bertengkar, rezekimu itu turun. Nah, mereka dengan ke makam itu ingat seperti ini. Keluarga itu langsung raket kembali. Nah, bukankah kalau ini hilang? Itu sayang sekali, Bu Iva. Oke, jadi kalau kita mendengar pendapat Leong ini harus
Harus. Pada intinya harus Harus tidak bisa Qingping. ditawar dalam Iya. kondisi apapun kita harus Iya. melaksanakan festival tersebut ya. Iya. Nah, tapi kalau misalkan di era modern ini ya, di era kebebasan beragama, mungkin teman-teman kita semua mempunyai agama yang berbeda-beda. Mereka menganut kepercayaan yang berbeda dan mungkin ada 1-2 tradisi yang bertentangan dengan ajaran agama mereka. Bagaimana pendapat Tiong tentang itu? Mungkin kalau saya lebih ke arah nilainya. Jadi, memang saya dengar beberapa agama itu tidak memperbolehkan pegang hiu. Nah, sebenarnya pegang hiu itu bukan esensinya. Yang penting kamu datang di sana, memberikan penghormatan pada orang tua. Tidak pegang hiu pun sebenarnya tidak masalah. Kalau membawakan makanan kan toh dimakan sendiri itu juga bukan sesuatu yang masalah. Terus doa, kita mau doa seperti apa, itu kan juga kita yang menentukan. Dan bukan ditentukan, oh kamu harus ngomong ini. Nah, jadi kalau menurut saya budaya ini tidak akan clash dengan agama. Karena bisa disesuaikan, yang penting esensinya kumpul keluarga, mengingat jasa orang tua tetap dilakukan. Kalau Bobi, Menurut saya sih yang simpel-simpel aja ya. Bisa berdoa dimanapun, bisa mengenang leluhur dimanapun. Bagi saya itu aja sih. menarik sekali ya teman-teman, kita sudah menyaksikan 2 pandangan, 2 perspektif yang cukup berbeda dari Tiong dan juga Bobi. Nah, apapun pilihan kita, apakah kita memilih untuk tetap melestarikan dan menjalankan tradisi tentang Festival Qingming sebagaimana leluhur-leluhur kita menjalankannya, atau kita memilih untuk mengadaptasikannya dengan kehidupan di era modern ini, satu hal yang pastinya kita tidak boleh lupa adalah kita harus tetap mengingat dan juga menghormati leluhur-leluhur kita, karena ada mereka baru kita bisa ada di titik ini. Jadi ingat ya teman-teman, minum air harus ingat sumbernya. Jangan sampai kita kehilangan identitas, jangan sampai kita karena mau mensimpelkan segala sesuatu, kita kehilangan pelajaran berharga untuk anak cucu kita kelak. Saya mau nambahin sedikit ya. Kita bisa belajar dari sisi leluhur kita, baik buruk dan baiknya. Sisi buruknya kita bisa buat untuk pembelajaran, sisi positifnya untuk kita ke depannya. Kita bisa evaluasi dari semua itu agar bisa menjadi lebih baik sih. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Tiong dan juga Bobi untuk sharing Ya. pendapatnya. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan satu wawasan baru untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan podcast perdana Muda-Mudi Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya bekerja sama dengan Harian Cintao Ripao. Semoga kita bertemu lagi di episode-episode berikutnya.